Habis lu cerita tentang Selasa Kliwon, Bi, gue ada cerita juga. Tapi cerita ini terjadi di Jumat Kliwon. Nah, banyak orang yang percaya kalau misalnya malam Jumat Kliwon tuh menjadi malam yang paling sakral lah, karena katanya makhluk halus tuh keluar banyak. Terus bersinggungan sama alam manusia tuh juga tipis banget gitu loh waktunya. Terus juga katanya banyak orang yang bilang kalau misalnya malam Jumat Kliwon tuh jadi kayak waktu dimana kekuatan gaib tuh kuat banget. Makanya lah banyak yang kayak ngelakuin ritual segala macem, dan itu terjadi di malam Jumat Kliwon. Akhirnya orang-orang percaya kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu yang berbau mistis, itu dilakuin di malam Jumat Kliwon. Bahkan sampai ada filmnya gitu loh. Jadi kayak semua orang pun juga tahu kalau misalnya tuh ini malam yang angker gitu, malam yang mistis. Setuju. Nah, banyak banget kejadian-kejadian mistis yang terjadi di malam Jumat Kliwon, apalagi di Pulau Jawa, karena kan itu tanggalan Jawa anyway kan. Nah, gue bakal ceritain tentang salah satu cerita yang gue dapat tentang kejadian mistis di malam Jumat Kliwon. Jadi ada di desa, salah satu di daerah Jawa Tengah gitu. Daerahnya tuh, ya gue gak bisa sebutin apa ya, kayak ada warung makan gitu, Bi. Nah, kita nyebutnya kayak warteg lah biasanya. Kanan kirinya ini lahan kosong. Nah, si warteg ini tuh berdiri di jalanan yang rada gak gitu gede gitu, tapi sering dilewatin orang. Tapi bukannya jalan raya gitu, bukan. Oke. Jalanan kayak biasa, kayak ada yang diaspal, ada yang enggak. Dan di seberang warteg itu ada kayak kuburan. Tapi kuburannya gak gede, kayak cuman 20-30 makam gitu lah. Kayak cuman warga-warga sana aja dimakamin di sana. Nah, warung ini buka 24 jam, kecuali Kamis malam sampai Jumat dini hari. Jadi kayak di waktu itu warung itu tutup jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Jumat paginya subuh baru buka lagi. Orang-orang desa sana tuh ya emang suka makan di sana, karena yang pertama kan bukanya sampai pagi. Terus juga banyak orang yang pulang malam habis kerja makan di sana, yang habis ngeronda juga makan di sana. Jadi emang warung ini terkenal lah di desa itu, tuh terkenal banget kalau misalnya tuh enak makanannya. Dan jadi pilihan orang-orang buat makan di dini hari gitu kan. Iya, bener, Bi. Iya. Nah, di tahun 2013-an ada satu keluarga, suami istri dan anaknya umur 20-an tahun lah. Kita sebut aja namanya Yuni. Datanglah ke desa ini. Nah, mereka semua, Yuni dan orang tuanya, nginep di rumah saudaranya mereka yang deket sama warteg kan tadi gue bilang. Mereka tuh nginep 3 hari. Ya gue gak tau lah alasan mereka nginep di sana kenapa. Ya mungkin bisa jadi karena emang mengunjungi saudaranya kali ya. Pokoknya selama 3 hari tuh Yuni sekeluarga nginep lah di sana. Nah, di desa itu saudara keluarga Yuni ini juga tinggal bertiga, suami, istri, sama satu orang cewek yang seumuran juga sama Yuni, namanya Sarah. Mereka tuh mungkin ketemu cuma setahun sekali, tapi kalau misalnya udah ketemu, mereka tuh kayak bonding banget, ngobrol seru-seruan gitu lah. Akhirnya, karena mereka ketemu cuma setahun sekali, jadi si Sarah ini suka ngajakin Yuni main. Nah, diajaklah, kalau misalnya mau gak nih Yuni, kita jalan-jalan ke desa, kita ke alun-alun, kita ngobrol-ngobrol, jajan segala macam. Nah, si Yuninya mau, tapi Sarah bilang kalau misalnya mau, Yuni harus nunggu Sarah beres kerja. Sarah tuh kerja beres jam 6, ya mungkin lah sekitar jam 7-an baru tuh dijemput sama Sarah, baru mereka jalan lagi ke alun-alun desanya. Dan si Yuni tuh ngiyain. Pas banget hari itu, tepat di hari Kamis malam, ya which is malam Jumat kan. Singkat cerita, beres si Sarah kerja, Sarah tuh jemput Yuni ke rumah dan ngajak jalan-jalan. Mereka jalan-jalan tuh sekitar jam 7-an malam, muter-muter, jajan, cerita-cerita, sampai akhirnya mereka ngeliat jam tuh di jam 11-an. Karena Sarah harus kerja besoknya, jadi mereka mutusin buat balik ke rumah sekitar jam 11-an malam, dan nyampe rumah tuh sekitar jam setengah 12-an. Mereka nyampe, mereka ngeliat orang rumah pada tidur. Sarah tuh bersih-bersih, habis itu langsung tidur, dan Yuni masih main HP sambil nunggu ngantuk gitu. Nah, sekitar jam 12-an malam, semua satu rumah udah pada tidur. Yuni tuh gak bisa tidur, Bi, Nat, karena dia lapar. Dia mau ngebangunin orang rumah gak enak, karena kan dia juga tamu gitu kan. Akhirnya dia keluar tuh ke ruang makan buat cari makanan. Ternyata makanan rumah mereka kosong, habis semua. Karena Yuni juga tahu ada warung yang buka 24 jam yang dekat rumahnya itu, akhirnya Yuni mutusin buat keluar rumah buat beli makan. Beli makanan di warteg itu. Dan dia nggak tahu kalau di situ kondisinya warung tuh tutup. Iya. Wow, oke. Nah, yang tadi gue bilang, rumah Sarah itu nggak jauh dari warteg, jadi kayak jalan sekitar 5 menitan lah. Nah, sekitar jam 12-an malam, Yuni jalan ke warteg itu, dan ternyata warteg itu buka, Bi, Nat. Dan emang sepi pengunjung gitu, lagi sepi kayaknya malam itu. Pas dia masuk ke dalam wartegnya nih, kosong, penjaganya nggak ada. Yuni manggil lah kayak, "Misi Pak, Bu." Pak, Bu, berkali-kali dipanggil sama Yuni,
tapi nggak ada yang nyaut sama sekali nih. Dari dalam wartegnya pun juga nggak ada yang nyautin. Tapi makanannya masih ada. Ada di etalasenya tuh masih ada banyak banget Nat. Sampai akhirnya Yuni mau keluar tuh karena ya wartegnya lagi sepi kan, mungkin nggak ada orangnya kan. Nah pas dia balik badan, akhirnya ada orang yang nyaut dari dalam. Maaf mbak, lama, mau pesan apa? Langsung lah muter balik lagi si Yuni nengok ke belakang karena kan dia dengar ada penjaga wartegnya kan. Ternyata yang ngejaga tuh ibu-ibu. Yuni langsung balik badan dan dia tuh langsung jalan tuh ke kayak depan etalase kacanya itu tuh yang buat milih-milih makanan. Ya udah tuh Yuni milih makanan dan si ibu itu ngambilin. Nah pas si ibu ini lagi ngambilin makanan Yuni tuh ngeliat si ibu ini kayak senyum-senyum tipis gitu lebih Nat, sambil ngambilin makanannya. Tapi kayak si Yuni pun juga gak ngomong apa-apa. Kenapa si ibunya tiba-tiba senyum sendiri gitu loh. Tapi senyumnya tuh senyum tipis doang gitu. Nah karena si Yuni pun juga bingung, tapi dia juga mau negor gak enak. Ya mungkin Yuni akhirnya mikir ya ibunya ramah aja kali sama pengunjung. Iya. Akhirnya dia juga gak mikir apa-apa tuh si Yuni. Makanannya datang, udah dikasih sama ibunya. Ibunya ngomong, ini mbak makanannya. Makasih ya bu, kata Yuni. Udahlah Yuni langsung duduk di meja warteg. Habis itu makan tuh dia. Pas Yuni makan, ibu ini nanya, bukan orang sini ya mbak? Yuni jawab, iya bukan bu, saya lagi nginep di rumah saudara saya dekat sini. Ibunya bilang lah, oh gitu, yaudah selamat makan ya mbak. Makasih bu, kata Yuni. Nah Yuni ini fokus banget makan karena dia lapar banget kan. Dia nunduk tuh, liatin makanannya aja sambil nyuap. Pas dia lagi fokus makan, dia tuh ngerasa kayak di depan dia, kayak di balik kaca warteg makanannya itu, kayak ada orang berdiri tapi nggak gerak-gerak Nat. Dia berdiri diem aja gitu. Akhirnya nengok lah nih si Yuni ke depan. Pas Yuni nengok, ternyata dia ngeliat si ibunya lagi diem aja, ngeliatin Yuni sambil senyum-senyum juga. Bener-bener kayak diem matung sambil senyum ngeliatin Yuni gitu loh Nat. Gue mulai merinding ya nih. Nah di situ tuh Yuni juga merinding Dia tuh mikir kayak ini kenapa aneh, gue lagi makan kenapa diliatin sama ibunya. Pas si Yuni juga curi-curi pandang liatin ibunya, akhirnya si ibu tuh langsung masuk ke dalam warteg. Lanjutlah si Yuni makan lagi. Pas Yuni lagi makan, dia denger Nat, di dalam warteg itu, berarti kan di belakangnya juga kan. Dia denger kayak ada orang komat kamit. Dia tuh nggak tahu kayak suara orang ngaji atau orang komat kamit, pokoknya tuh ngomong kayak bahasa Jawa. Kayak ngomong-ngomong gak jelas gitu loh. Nah suaranya tuh dari dalam wartegnya itu. Maksudnya dari balik sana kan? Maksudnya Iya, nggak lihat kan? Nggak ngeliat. Kayak kan di warteg kan pasti belakangnya dapur ya kan. Nah dari situ. Dari dapurnya itu. Iya si Yuni denger dari situ. Berarti dari asal si ibu itu masuk. Iya bener Nat. Seketika Yuni tuh langsung nengok lah ke arah belakang warteg itu. Dia tuh kayak celingak-celinguk nyari kayak itu suara apa, sumber suara tuh dari mana gitu. Nah pas dia lagi nengok-nengok ke arah dapur warteg itu, tiba-tiba Nat, dari balik etalase kaca makanan itu, si Yuni ngeliat ada sundel bolong berdiri gede banget. Langsung nongol tiba-tiba gitu loh. Pas lagi berdiri, si sundel bolong ini ngomong kayak, enak mbak makanannya. Idi. Di situ tuh Yuni langsung bangun. Dia tuh langsung lari keluar warteg dan dia tuh udah gak mikirin soal bayar-membayar lah. Karena dia ngeliat depan mata dia ada sundel bolong gede banget gitu loh. Pas dia keluar warteg, yang tadi gue bilang, di seberang warteg itu kan ada kuburan kan. Dia nengok lah ke arah kuburannya. Pas dia nengok ke arah kuburannya, dia tuh ngeliat kayak banyak banget pocong berdiri di depan kuburan itu. Oh shit. Jadi kayak di dalam wartegnya dia ngeliat ada sundel bolong, di depan warteg itu pun juga dia ngeliat ada pocong berdiri banyak banget. Si Yuni tuh makin ketakutan. Dia tuh lari kenceng banget, sekencang-kencang sambil nangis. Dan akhirnya dia nyampe tuh ke rumahnya. Sampai di rumah, Yuni tuh langsung bangunin orang rumah sambil nangis. Dia tuh udah gak mikirin lah ngeganggu atau enggak, dia takut banget soalnya. Semua orang langsung bangun tuh. Dan mereka nanya lah kayak, Yuni kenapa tiba-tiba nangis? Akhirnya Yuni cerita kejadian tadi yang soal di warteg itu. Keluarga Sarah tuh bener-bener syok banget Nat. Karena seharusnya warteg itu kan tutup jam 11 sampai 4 pagi. Dan ini pun juga malam Jumat gitu loh. Dan salahnya juga Sarah tuh belum bilang ke Yuni kalau misalnya setiap malam Jumat warteg itu tutup. Oh iya. Pas dilihat tanggalan juga ternyata malam Jumat itu adalah malam Jumat Kliwon. Walau udah masuk dini hari Jumat ya, tapi kan tetap aja kejadian itu kan terjadi beberapa menit sebelum Kamis tuh berhenti gitu loh. Sebelum Kamis tuh lewat kan. Iya. Akhirnya keluarga Sarah ngebantuin Yuni kayak ngebaca-bacain doa segala macem. Pas lagi dibaca-bacain doa sama keluarga Sarah, Yuni tuh langsung muntah. Yang keluar dari muntahnya Yuni itu tuh kayak kecoa, kelabang, rumput. Pokoknya tuh hal-hal yang ngejijikin gitu loh Nat. Dari situ akhirnya keluarga Sarah tuh mikir kayak ini warteg kayaknya pakai ilmu goib.
yang emang mengharuskan mereka untuk tutup di malam Jumat. Dan mungkin bisa jadi pas banget Yuni kan bukan orang sana kan. Jadi dia kasarannya dalam tanda kutip ya, jadi kayak tumbal warteg itu yang lagi ngelakuin ritual di malam Jumat. Tapi Yuni berani banget ya mau hitungannya. Tengah malam dia jalan ke warteg itu. Maksudnya kalau gue jadi dia kayak gue gak akan kayak gitu deh, selapar-laparnya gue ya. Gue juga mikir kayak gitu sih Nat, tapi mungkin kayak dia mikir ya ada warteg buka dan deket juga gitu kan. Makanya dia mungkin gak mikir akan ada hal-hal mistis kayak gitu. Nah kalau yang mau gue ceritain sekarang, itu kejadiannya gue sendiri yang ngalamin. Dan kebetulan pas banget di saat gue selalu balik sendiri naik kereta. Itu kapan Muy kejadiannya? Pas gue masih zaman kuliah, sekitar 2015-an 2016-an lah. Ada 2 cerita. Ini gue spoiler dikit ya. Kejadiannya itu bersangkutan sama stasiun Nambo dan stasiun Tebet. Ini cerita yang pertama ya. Gue jelasin dikit seputar stasiun Nambo ya. Soalnya kalau Tebet kan pasti udah pada tahu kan. Stasiun Nambo itu deket sama stasiun Citayam. Nah stasiun Nambo itu pertama kali beroperasi di tahun 99 sampai 2006. Berarti ini ke arah Bogor ya? Iya, ke arah Bogor. Nah, dari 99 sampai 2006 stasiun Nambo tuh masih dipakai buat kereta diesel. Kalau sekarang kan kereta listrik. Nah, dulu kan kereta diesel. Cuman masih dipakai emang buat ngangkut penumpang. Gitu. Nah, 2015 dipakai lagi, beroperasi lagi tapi untuk KRL sekarang. Gitu. Nah di zaman itu deket-deket si stasiun Nambo mau beroperasi tuh banyak banget kayak iklan-iklannya kalau misalnya stasiun Nambo itu bakalan beroperasi lagi untuk KRL di tanggal 1 April 2015. Gitu. Nah jadi gue tahu kalau misalnya stasiun Nambo itu dipakai lagi ya karena gue suka lihat di iklan-iklannya di stasiun Tebet, stasiun Cawang atau pas di dalam gerbong-gerbongnya tuh suka ada tuh. Gitu. Nah kejadian ini gue alamin tuh di akhir-akhir bulan Maret lah. Gitu. Nah jadi ceritanya gue itu kan waktu pas zaman ngekos di UI, gue tuh setiap balik dari kampus ke rumah gue ke Tebet itu Jumat malam. Nah Minggu malamnya gue balik lagi karena kan Seninnya buat kuliah, mau kuliah dong. Iya benar. Nah jadi Minggu malam tuh gue pasti selalu balik lah naik kereta. Dan kebetulan gue dapet kereta tuh kereta terakhir. Waktu itu kan masih jam 12-an kan masih ada kereta tuh kereta terakhir kan ke Bogor. Nah gue naik lah jam 12 malaman. Nah udahlah gue sampai stasiun Tebet, gue masuklah ke keretanya kan. Nah di situ posisinya gue tuh masuk ke gerbong paling terakhir. Gue lihat kok sepi banget gitu. Gue takut juga tuh kayak anjir, gue nggak berani banget nih malam-malam naik kereta sendiri. Mau nggak mau gue jalan dong ke depan ke gerbong 7. Gue lihat oh masih nggak ada orang sama sekali gitu kan. Mau nggak mau gue harus ke depan lagi buat nyari orang lah. Gue nggak mau pokoknya di kereta tuh sendirian. Gue jalan ke gerbong 6, gue jalan ke gerbong 5, 4, 3. Itu tuh gue bener-bener masih sendirian di dalam kereta itu. Sepi banget. Nggak ada siapa-siapa kecuali gue. Nah pas gue nyampe di gerbong kedua, gue ngeliat di gerbong 1 itu kan gerbong cewek. Gue lihat ada banyak orang. Alhamdulillah ya Allah ada orang. Karena gue nggak mungkin bisa masuk di gerbong 1, berarti gue di gerbong 2 dong. Udah gue duduk tuh di gerbong 2. Nah sampai akhirnya nyampe lah gue di stasiun UP. Nah abis stasiun UP kan stasiun UI. Udah kan gue siap-siap tuh buat berdiri buat keluar dari stasiun UI. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba pas nyampe stasiun UI tuh keretanya tetap jalan. Nggak berhenti. Wow. Keretanya tetap jalan nggak berhenti. Gue panik lah kayak ya kelewatan gue. Karena kan kalau misalnya dari UI itu deket banget ke kosan gue. Nah pas keretanya itu nggak berhenti di stasiun UI, gue ngelirik ke gerbong 1, gerbong cewek. Gue ngeliat kayak orang-orang di sana tuh panik juga nggak kalau misalnya stasiun UI nggak berhenti. Ternyata mereka pada santai aja gitu, kayak nggak ada hal yang aneh gitu. Nah seharusnya dari stasiun UI udah nggak berhenti, di stasiun Pocin itu berhenti. Nah gue udah rada curiga tuh. Gue takut tuh, aduh berhenti nggak di stasiun Pocin? Karena di speaker pemberitahuan juga nggak ada yang ngomong kayak stasiun Pondok Cina gitu. Biasanya kalau misalnya udah nyampe ada dong suara kayak gitu. Pas udah mau nyampe Pocin, bener keretanya nggak berhenti, speakernya juga nggak ada, lewat aja. Oh shit. Gue panik di situ, gue panik banget. Pas gue lihat di stasiun UI itu, gue lihat cewek-cewek itu panik nggak? Ternyata nggak ada yang panik kan. Nah pas lewat stasiun Pocin, gue ngelirik gue di gerbong 1. Gue ngeliat ada orang yang sama juga nggak, bingung nggak kayak gue, kenapa Pocin nggak berhenti gitu. Pas gue ngelirik ke kiri di gerbong cewek itu, yang tadinya gue lihat itu gerbong rame banget, pas ngelewatin Pocin
nggak ada sama sekali orang di gerbong itu. Aduh. Sumpah. Tadi gue liat gerbongnya tuh rame banget, Syaf, Bi. Udah lewat stasiun Pocin, nggak ada satupun orang, cewek-cewek itu nggak ada sama sekali. Terus yang lu lihat apaan bego gue? Nah, gue di situ panik. Gue di situ takut banget. Gue udah kayak, ya Allah, gue pokoknya setelah stasiun Pocin, stasiun Depok Baru itu berhenti, gue mau keluar. Udah jalan kan keretanya jalan, mau nyampe di stasiun Depok Baru. Gue udah jalan kan keretanya jalan, mau nyampe di stasiun Depok Baru. Gue dengar pemberitahuannya tuh, stasiun Depok Baru gitu. Nah, gue yakin tuh kalau misalnya kereta akan berhenti dong, karena ada pemberitahuannya kayak gitu kan. Dan benar, akhirnya di stasiun Depok Baru keretanya berhenti. Nah, posisinya kan gue duduk tuh di situ kan. Pas pintunya kebuka, gue berdiri. Gue mau keluar dari keretanya kan. Nah, di posisi pas gue berdiri itu, gue ngelirik ke samping. Ke gerbong. Iya, ke gerbong cewek yang ada di kiri gue. Gerbong satu tadi. Di gerbong satu tadi. Nah, yang tadi gue bilang sama lo, Bi, Chef, di gerbong satu itu, di gerbong cewek itu kan kosong kan, sama sekali nggak ada orang. Nah, pas gue lihat di stasiun Depok Baru, di ujung banget gerbong satunya, ada cewek berdiri, dia sendiri. Dia sendiri berdiri, madep ke arah gua, bukan madep ke arah kaca ya, madep ke arah gerbong gue. Tangannya tuh panjang banget. Dia tuh kayak megang dua handle itu loh. Jadi kayak tangan kanannya megang handle kanan, tangan kiri tuh megang handle kiri. Waduh. Yang pegangan kereta itu. Iya, dia tuh megang handle-nya, madep ke gua. Dia tuh lari ke arah gua, tapi dengan cara dia tuh gelantungan. Aduh. Tangannya tuh pindah dari handle satu ke handle yang lain. Ngejar gua tuh dengan cara kayak gitu. Tapi kebayang banget. Dia kedeket lu. Dia kedeket gua. Aduh. Gue di situ panik banget, gue takut banget, gue pengen banget buru-buru keluar di stasiun Depok Baru itu. Pas banget gue mau keluar, pintunya ketutup. Anjing. Pintu kereta lu ketutup. Pintu kereta gue ketutup. Sumpah lu, Mui. Gue di situ nggak bisa ngapa-ngapain, gue takut banget, Bi, Chef. Kalau misalnya gue ngelirik ke kiri, ke gerbong cewek itu, gue tahu dong si cewek ini bakal ngapain. Nah, karena gue takut, gue cuman merem doang. Gue senderannya itu di pintu yang ketutup itu. Gue berdoa aja sampai, ya Allah, semoga di Depok ini kebuka gitu. Soalnya gue lihat jelas banget si cewek itu bener-bener pindah tangan dari satu handle ke handle lain tuh sambil ngejar gue gitu loh. Iya. Aduh. Alhamdulillahnya di stasiun Depok pintunya kebuka. Kan gue udah berdiri tuh di depan pintunya kan. Iya. Pas banget di stasiun Depok pintunya kebuka, gue langsung keluar. Gue keluar, di situ gue panik banget. Dan kalau misalnya mau keluar di stasiun Depok itu, gue harus ngelewatin gerbong cewek itu tadi di depan gue. Gue udah keluar dari gerbongnya, gue jalan, gue lari, ngelewatin gerbong si cewek itu. Gue lihat si cewek itu udah nggak ada. Dan di kepala kereta itu kan biasa ada tuh signnya, ini stasiun, ini tuh kereta mau ke stasiun mana, gitu kan. Nah, yang gue lihat di kepala kereta itu, sign keretanya tuh mau kemana, gue lihat dia tuh ke stasiun Nambo ternyata. Jadi selama ini dari stasiun Tebet yang gue niatnya mau ke UI, yang gue naikin itu keretanya ke stasiun Nambo, bener-bener stasiun yang belum beroperasi. Yang lu bilang ya. Iya. Karena itu akhir Maret lo tadi bilang. Nah, kan tadi gue bilang sama lo kan, Bi, Chef, kalau misalnya gue tahu stasiun Nambo itu beroperasi di 1 Maret, di 1 April. Dan kejadian yang gue naikin kereta di ke stasiun Nambo ini, itu tuh di akhir Maret. Jadi gue naik kereta yang gue nggak tahu itu bener kereta atau bukan, dan gue nggak tahu kalau misalnya kereta yang gue naikin itu bener-bener ke stasiun Nambo ternyata. Duh, gue merinding lagi anjir. Bukan ke arah Bogor. Terus gue besokannya hari Senin, gue cerita ke temen gue gitu. Temen gue tuh emang rumah di Citayam, jadi kan dekat sama stasiun Nambo kan. Nah, temen gue bilang emang karena stasiun Nambo itu udah lama nggak beroperasi. Nah, gue berdua tuh kayak ngesimpulin sendiri, apa jangan-jangan yang gue lihat ini bener-bener penunggu di stasiun Nambo itu mungkin. Karena yang kan cewek itu yang iya, lihat. karena kan udah lama nggak kepake kan tuh stasiun. Dan kereta juga gue nggak tahu itu kereta baru atau kereta lama yang emang dipakai dari dulu. Cuma yang gue tahu sosok cewek yang tadi gue lihat tuh serem banget. Itu cerita pertama gue yang berhubungan sama kereta ya. Gue ada cerita lagi kedua. Gue naik kereta juga, tapi posisinya itu tuh gue balik dari kampus ke stasiun Tebet. Oke. Gitu, balik dari kampus ke stasiun Tebet. Oke. Gitu. Itu tuh kalau nggak salah gue sekitar 6 atau 7 bulan kemudian lah dari yang Setelah kejadian Nambo ini. Gue balik dari stasiun UI ke stasiun Tebet. Gue nyampe di stasiun Tebet itu jam 5:30 maghrib.
Oke. Oke. gitu. Posisinya tuh gue lagi capek banget lah, lagi ngantuk banget juga, banyak pikiran gitu. Nah di situ kan ya lo kan pada tahu kalau misalnya kita lagi bengong, lagi banyak pikiran kan biasanya kan gampang banget digangguin dan tanda kutip kan sama sosok-sosok kayak gitu. Pas banget gue turun di stasiun Tebet, pas banget maghrib tuh, azan maghrib. Oh. Oke. Di situ gue turun, gue mau keluar stasiun dan posisinya kereta yang baru gue naikin tadi tuh masih ada di sisi kiri gue, Oh, belum jalan. belum jalan. Orang-orang juga baru pada keluar lah gitu. Nah situ gue jalan lah mau keluar ke stasiun Tebet. Nah gue lihat di depan gue tuh kayak ada cewek. Dia tuh berdiri kayak ngalangin orang yang mau turun keretanya. Oke. Gitu loh, dia tuh berdiri di tengah aja udah, di tengah orang mau turun. Oh, oke. Nah di situ gue diem lah, kayak gue, dia tuh jadi kayak mengalihkan pandangan gue lah gitu, kayak ini cewek Ngapain ngapain ya? berdiri di tengah orang mau turun. Kalau misalnya mau masuk lah harusnya dia geser dulu dong gitu kan. Dia bener-bener berdiri, orang-orang yang baru turun dari kereta itu ngelewat di sisi kanan dia, sisi kiri dia gitu. Udah orang-orang udah pada turun. Nah tapi anehnya dia tuh nggak naik ke keretanya, Diem doang gitu. diem doang di situ. Padahal orang-orang udah turun. Orang-orang pada turun. Udahlah, gue jalan lagi. Lah gue jalan lagi, gue udah deket banget tuh Sama si cewek ini. sama si cewek ini. Pas banget gue udah deket sama si cewek ini, gue bisa ngeliat jelas dong mukanya kayak gimana. Iya. Gue bisa lihat dengan jelas mukanya tuh kayak orang kena azab gitu loh, Bi. Anjrit. Kayak di pipinya, di jidatnya tuh berkoreng-koreng gitu loh. Aduh. Kayak busuk-busuk gitu loh. Iya. Nah habis itu kereta yang ada di depan dia tuh jalan. Dan gue lihat si cewek ini pas keretanya jalan, dia itu kayak nabrakin dirinya dia ke kereta itu. Aduh. Gue langsung teriak tuh di situ, mbak gitu, mbak gitu. Gue kaget karena gue ngeliat ada cewek nabrakin diri. Gue tungguin tuh keretanya sampai keretanya udah lewat semua. Pas keretanya udah lewat semua, gue ngelongok ke bawah gitu tuh karelnya, nggak ada cewek sama sekali. Anjrit. Gue diem ya di situ kan. Pas banget gue diem, gue bengong. Di belakang gue kayak ada bapak-bapak kayak abis pulang kerja gitulah. Nepok gue kenceng banget gini, mas gitu. Gue tersadar lah di situ. Pak gitu, kenapa mas? Dia bilang kayak gitu kan. Gue ceritain apa yang gue lihat. Pak, tadi saya lihat ada cewek, dia tuh nabrakin dirinya ke kereta. Dan pas saya lihat keretanya udah lewat, si cewek itu nggak ada sama sekali. Nah si bapak itu bilang, hah, nggak ada apa-apa kok mas. Gue jelasin lagi, Pak tapi saya lihat dengan jelas banget pak, kalau misalnya ada cewek kayak gitu. Si bapaknya bilang lagi, tapi nggak ada orang sama sekali mas yang lewat. Yang nabrakin diri nggak ada sama sekali. Di situ gue bengong, gue ngelirik kanan kiri, dan gue tersadar kalau misalnya yang tadi gue ceritain ke lo, Bi, Chef, gue kan jalan ngedeketin si cewek itu. Ternyata gue nggak jalan sama sekali. Gue masih di tempat dimana gue berdiri keluar dari gerbong pertama kali. Lu jadi itu lu diem. Berarti Gue itu lu gak sadar dong. Ternyata gue diem, Bi. Lu turun dari kereta terus lu diem doang. Ternyata selama ini gue diem doang. Tapi perasaan gue jalan, gue udah lihat ada cewek, gue jalan ngedeketin si cewek itu, gue lihat dia nabrakin diri, gue ngeliat kalau misalnya si kereta ini udah jalan gak ada mayatnya. Gue ngerasa tuh gue udah deket banget sama si cewek ini. Padahal lu diem doang. Padahal gue diem doang. Pas ditepok sama si bapak-bapak itu, gue baru sadar gue gak bergerak sama sekali. Dari cerita itu, malamnya gue inget-inget kalau misalnya pas banget zaman SMA tuh, kan gue SMA di Tebet juga kan. Nah, dan gue juga udah lama tinggal di Tebet. Gue sering banget ngeliat kayak di gang-gang Tebet itu sama Cawang banyak banget kayak orang lintasan kereta motor-motor gitu loh. Nah, banyak banget orang kecelakaan di situ sampai stasiun Manggarai. Dan gue nyimpulin sendiri ya, yang gue lihat cewek itu kayaknya salah satu korban kereta stasiun Tebet itu. Lu berarti digangguin karena lu bengong kali ya, kan tadi lu bilang kan. Iya. Lu lagi banyak pikiran dan lu diem. Nah, coba aja Muy, lu balik gak sendirian, ditemenin temen lu gitu misalnya. Lu gak akan tuh bengong-bengong sendirian. Berarti lain kali kalau misalnya emang udah malam, mendingan pikir-pikir lagi aja kalau misalnya pengen balik sendiri. Mungkin lu ngerasa lu baliknya sendiri, tapi gak ada yang tahu. Siapa tahu ada yang nemenin lu.